Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan membuat presentasi video basis data untuk menjelaskan bagaimana sih sistem database itu bisa bekerja. Nama saya Muhammad Yusuf, NIM H07 akhiran 93, dan langsung saja mungkin ke presentasinya. Pengantar database dari teori ke implementasi. Saya rangkum bab 1 sampai 5, konsep DBMS, arsitektur, model data, dan normalisasi. Agenda pembelajarannya seperti yang pertama, evolusi dan konsep database. Perjalanan dari sistem file manual hingga big data modern. Yang kedua adalah database management system, peran dan fungsi DBMS dalam pengelolaan data. Nah, selanjutnya adalah arsitektur database, struktur 3 tingkat dan independensi data. Yang keempat adalah model data relasional, IRD dan konsep kunci dalam database. Yang terakhir adalah normalisasi database, teknik optimalisasi struktur data. Bab 1, evolusi database, yang dimana sistem file manual, era kertas dan penyimpanan dokumen fisik dengan akses yang terbatas. Terus filenya itu flat, data digital sederhana dalam file terpisah tanpa relasi. Yang ketiga adalah model hierarkis, struktur data terbentuk pohon dengan hubungan parent dan child, ada hubungan orang tua dan juga anaknya. Yang keempat adalah RDBMS, yaitu era database relasional dengan tabel dan SQL. Nah, selanjutnya adalah big data dan cloud, teknologi modern untuk data masif dan terdistribusi. Definisi database. Apa sih itu database? Nah, database ini adalah kumpulan data yang terorganisir, tersentralisasi, dan terdefinisi dengan jelas untuk kemudahan akses dan manajemen. Database memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data secara efisien. Struktur yang terorganisasi memastikan data dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh berbagai pengguna sesuai kebutuhan mereka. Mengapa sih database itu penting? Nah, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah efisiensi penyimpanan, yang mengurangi redundansi dan mengoptimalkan ruang penyimpanan dengan struktur data yang terorganisir. Aksesnya yang cepat, indexing dan query optimizing memungkinkan pengambilan data dalam hitungan milidetik. Keamanan data juga, ia mengkontrol akses bertingkat dan enkripsi, melindungi data sensitif dan akses tidak sah. Ia terintegrasi terjamin, constraint dan validasi memastikan akurasi dan konsistensi data. Selanjutnya adalah data analistik, yaitu analisis data yang mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data dan bisnis intelligence. Terus menerapkan database di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Nah, salah satu contohnya itu ada 3, yaitu perbankan, e-commerce, dan rumah sakit. Seperti apa yang ada di perbankan? Ia mengelola jutaan transaksi rekening nasabah dan sistem pembayaran secara real time dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kalau kita atur seperti SQL injection-nya kita terapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah di e-commerce, menyimpan katalog seperti produk, data pelanggan, histori pembelian, dan rekomendasi produk yang dipersonalisasi untuk direkomendasi kepada pelanggan yang mengunjungi e-commerce kita. Selanjutnya adalah rumah sakit, rekam medis elektronik yang memudahkan dokter dalam melakukan penjadwalan, menginventori obat, dan sistem informasi pasien yang terintegrasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database management system atau yang biasa kita singkat dengan DBMS. Apa sih DBMS itu? Nah, DBMS itu adalah perangkat lunak yang menjembatani pengguna dengan database. Sistem ini menyediakan interface untuk membuat
mengakses dan mengelola data secara efisien. Contoh DBMS populer yang biasa kita tahu yaitu dalam MySQL, PostgreSQL, PGSQL atau biasa-biasa kita sebut dengan PGSQL, ada Oracle, ada Microsoft Server, dan MongoDB. Peran utamanya itu adalah mengelola akses multi-user secara konsisten. Dia menjaga konsistensi data dengan ACID properties. Dia juga menyediakan bahasa query untuk memanipulasi data, mengoptimalkan performa query secara otomatis. Nah, fungsi utama DBMS itu untuk penyimpanan data, menyimpan data dalam struktur yang terorganisir dengan mekanisme indexing untuk akses yang cepat, juga tentunya efisien untuk memudahkan kita dalam penggunaan database tersebut. Yang kedua adalah manajemen transaksi, yang dimana ia memastikan transaksi itu berjalan dengan prinsip ACID atau Automatically Consistency, Isolation, dan Durability. Selanjutnya adalah kontrol akses yang mengatur hak akses pengguna dengan role-based access control dan autentikasi yang berlapis-lapis, yang itu dapat berkesinambung dengan keamanan data. Ia mengenkripsi data, mengaudit trail, dan proteksi dari SQL injection yang seperti saya jelaskan sebelumnya, serta ancaman keamanan lainnya, backup dan recovery. Nah, ia akan membackup atau mencadangkan, lalu bisa merecovery seperti kita rollback, atau contohnya pada Laravel kita bisa refresh database tersebut. Nah, mekanisme ini otomatis dan memulihkan data untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem. Kontrol akses sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita pindah ke slide selanjutnya, ada jenis-jenis DBMS. Nah, yang saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama itu RDBMS atau relasionalnya, hierarki dan jaringannya, dan NoSQL. Nah, yang pertama RDBMS-nya. Strukturnya itu berbasis tabel dengan basis dan kolom. Contohnya seperti MySQL, PGSQL, dan Oracle. Keunggulannya itu standar industri, SQL powerful, integritas data yang tentunya terjamin, pengguna sistem transaksional seperti ERP dan CRM. Nah, hierarkis dan jaringan. Strukturnya itu seperti pohon atau graf dengan hubungan anak dan tentunya parentnya. Karakteristiknya itu seperti legacy system, jarang digunakan saat ini. Juga dia keterbatasan dalam fleksibilitas, sulit untuk query yang sudah kompleks. Nah, untuk NoSQL itu strukturnya seperti berbentuk dokumen, key value, column family, juga graph. Nah, contohnya itu ada MongoDB, Cassandra kalau biasa didengar karena ini sudah jarang digunakan, seperti Redis dan Neo4j. Nah, keunggulannya skabilitasnya itu horizontal, ia fleksibel untuk data yang tidak terstruktur. Penggunaannya itu di saat big data dan real time analisis seperti saat implementasi penggunaan IoT atau internet. Nah, perbandingan RDBMS dan NoSQL. Untuk melakukan penjelasannya itu, untuk mempermudah saya membuat poin. Yang pertama RDBMS, skemanya itu terstruktur, sedangkan NoSQL itu skemanya ia fleksibel atau skemanya less. Nah, untuk skabilitasnya ia vertikal. Nah, sebagaimana kita baca tadi, pada NoSQL itu dijelaskan dia horizontal atau distribusi. Nah, konsistennya itu RDBMS itu memakai ACID compliance. Nah, sedangkan dia NoSQL ia base-nya itu eventually consistent. Nah, query-nya di RDBMS dia memakai SQL standar, sedangkan di NoSQL dia itu sudah API spesifik per database. Nah, untuk RDBMS ini cocoknya untuk data yang terstruktur dengan relasi yang kompleks, sedangkan NoSQL itu untuk big data dan data yang tidak terstruktur. Nah, arsitektur database 3 level.
ada 3 level nih di database. Yang pertama level eksternal, view pengguna atau user interface, layar teratas yang berintegrasi langsung dengan end user. Setiap pengguna atau aplikasi memiliki view yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka tanpa perlu mengetahui detail penyimpanan fisik. Nah, yang kedua adalah level konseptual, struktur logis data. Logical skemanya tuh di sini. Dia menggambarkan seluruh struktur database secara logis, termasuk entitas, atribut, relasi, dan constraint. Level ini menjadi jembatan antara view pengguna dan penyimpanan fisik. Selanjutnya ada level internal, penyimpanan fisik atau physical storage. Layer ini terendah yang menangani detail penyimpanan data di disk, termasuk struktur file, indexing, dan optimalisasi akses fisik ke penyimpanan. Nah, untuk identifikasi datanya itu konsep kunci dalam arsitektur kemampuan untuk mengubah skema di satu level tanpa mengubah skema di level yang lebih tinggi. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem database. Independensi logisnya itu seperti perubahan di level konseptual tidak mempengaruhi level eksternal, view penggunanya akan tetap sama. Selanjutnya untuk independensi fisik. Nah, perubahan di level internal tidak akan mempengaruhi level konseptual di struktur logisnya yang bakal tetap sama. Nah, untuk di bab 4 itu dijelaskan model data relasional. Konsep tabel database-nya itu yang pertama adalah baris atau tabel record. Setiap baris dalam tabel mewakili satu entitas data yang lengkap. Misalnya, satu baris dalam tabel mahasiswa berisi semua informasi tentang satu mahasiswa tertentu. Contoh, satu barisnya ini ada mahasiswa dengan NIM 2, namanya Budi, jurusannya teknik informatika. Nah, untuk kolom atribut atau field, setiap kolom mewakili karakteristik atau properti dari entitas. Kolom memiliki tipe data spesifik dan constraint yang mengatur nilai yang valid. Contohnya, kolom name, nama, tanggal lahir, IPK, dan sebagainya. Nah, konsep kunci key dalam database itu ada beberapa, ada primary key, foreign key, candidate key, composite key. Semua adalah kunci di database. Tentunya yang paling tinggi adalah primary key, yaitu identitas unik untuk setiap record dalam tabel. Primary key tidak boleh null dan harus unik. Unik di sini artinya ia tidak akan sama oleh ID yang lain karena kita sudah mendefinisikan unik. Contohnya itu seperti NIM untuk tabel mahasiswa, ID-nya untuk produk atau tabel produk. Nah, untuk foreign key itu penghubung antar tabel yang mendefinisikan antara primary key ini ke tabel lain. Nah, jadi kita bisa relasikan ini primary key dengan tabel lain dengan menggunakan foreign key. Memastikan referential identity dalam relasi antar tabel. Contoh, ID mahasiswa di tabel enrollment mereferensikan NIM di tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah candidate key. Itu adalah atribut atau kombinasi atribut yang berpotensi menjadi primary key. Setiap candidate key bersifat unik dan minimal tidak ada subset yang juga unik. Composite key terdiri dari kombinasi 2 atau lebih atribut digunakan ketika tidak ada atribut tunggal yang dapat menjadi identifier unik. Nah, entity relational diagram YRD, simbol-simbol dalam YRD. Nah, ada beberapa simbol-simbolnya itu seperti entitas digambarkan dengan persegi panjang mewakili objek konsep yang memiliki eksistensi independen. Contoh, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Selanjutnya relasi digambarkan dengan belah ketupat mewakili hubungan atau asosiasi antara 2 atau lebih entitas. Contohnya kita mengambil dan mengajar memiliki atribut. Contohnya juga gimana sih? Nah, dia digambarkan dengan elips atau oval mewakili properti atau karakteristik dari suatu entitas. Contoh, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, selanjutnya adalah garis penghubung yang menghubungkan entitas dengan atribut atau entitas dengan relasi. Koordinasinya itu one to many to one. Ditunjukkan pada garis ini. Nah, contoh IRD sistem akademik. Nah, entitas dan atribut mahasiswa nih dia tuh primary key. Nah, nama, alamat, tanggal lahir, mata kuliah,
Kode mata kuliahnya itu akan menjadi primary key, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Dosen NIP-nya itu juga akan menjadi primary key dan dia akan unik karena akan berbeda-beda setiap dosen. Begitupun nama, departemen, juga emailnya. Relasi dan kardinalitas yang mengambil mahasiswa mata kuliah. Minute one, satu mahasiswa dapat mengambil banyak kuliah. Satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, dari mengajar dosen ke mata kuliah one to one. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Oh, di sini one to many, sorry. Nah, untuk bab 5 ini normalisasi database. Mengapa sih normalisasi itu diperlukan? Masalah yang pertama itu adalah redundansi data. Data yang sama disimpan berulang-ulang kali di berbagai tempat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan inkonsistensi saat update. Contoh, alamat dosen tersimpan di setiap rekor mata kuliah yang diajar. Selanjutnya adalah masalah yang biasa kita dengar dengan anomali update. Nah, ini adalah kesulitan dalam memperbarui data karena harus mengubah banyak rekor sekaligus. Jika tidak konsisten, data menjadi tidak valid. Masalahnya ada juga banyak. Nah, untuk masalah selanjutnya adalah masalah anomali insert. Sebenarnya tidak relevan. Contoh, tidak bisa menambah data dosen baru jika belum mengajar kuliah. Nah, terakhir adalah solusi normalisasi proses sistem untuk mengurangi redundansi dan anomali dengan mencegah tabel menjadi struktur yang lebih optimal menjadi konsisten data. Nah, tahapan normalisasi seperti anomalized form, data mentah dengan atribut bernilai ganda dan struktur tidak teratur. First normal form, 1NF, hapus atribut bernilai ganda, setiap sel harus berisi nilai atomik dan tidak dipercaya lagi. Second normal form, hapus ketergantungan parsial, semua atribut non kunci harus bergantung penuh dengan primary key. Dan third normal form 3NF, hapus ketergantungan transit, yang dimana atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lain. Contoh progres normalisasi itu ada seperti ini, yang mana UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Hasil akhirnya adalah mahasiswa, NIM, nama, ID kota, mata kuliahnya akan tercantum, begitupun enrollment dan kotanya. Keuntungannya itu tidak ada redundansi data, yaitu juga tidak ada lagi tuh update anomali teratasi, integritas data terjaga, dan fleksibilitasnya yang juga tinggi. Nah, untuk kesimpulannya, fondasi teori dan pemilihan DBMS, desain yang matang, juga optimalisasi yang terstruktur. Database yang baik adalah fondasi dari teknologi informasi yang modern, dari perbankan hingga e-commerce, dari rumah sakit hingga media sosial. Semuanya bergantung pada desain database yang solid. Nah, sepertinya kita sampai di penghujung presentasi kali ini. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan dalam presentasi atau penjelasan yang saya lakukan. Dan terima kasih banyak atas atensi yang diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.